Saya ingin menyimpulkan bahwa mari kita menciptakan manusia-manusia istimewa, insan kamil. Saya membaca bahwa 27 orang yang lahir pada abad pertengahan tahun 900 sampai tahun 1200 itu dahsyat. Dan epistemologinya itu mirip dengan pondok pesantren. Kita lihat misalnya Jabir bin Hayyan, bapaknya ilmu kimia, dia bapaknya ilmu kimia tapi tanpa laboratorium. Laboratoriumnya adalah sajadah tengah malam. Belakangan baru membuat laboratorium untuk memberikan konfirmasi terhadap temuannya. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi saya kira sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nur, seandainya tidak pernah ada penjajah, terutama Belanda, maka universitas yang terkemuka di Indonesia ini mungkin bukan UGM Gajah Mada, mungkin bukan ITB, bukan IPB, bukan UI, tapi adalah Universitas Lirboyo, Universitas Tebuireng, dan Universitas Termas, dan pondok pesantren lain. Karena sejarah pondok pesantren itu sangat-sangat original. Kita lihat sejarah pondok pesantren itu yang bisa dijangkau oleh sejarah itu semenjak abad ke-17. Kita bisa menghitung berapa ratus tahun itu. Jadi saya kira sangat benar apa yang disampaikan oleh Cak Nur. Saya sebagai Menteri Agama mencoba mempelajari sejarah pondok pesantren. Dan pada saat itulah saya betul-betul sangat terharu ya. Saya mohon kepada kita semua yang hadir pada kesempatan ini, mari kita membaca sejarah pondok pesantren. Lika-liku pondok pesantren mulai dari abad ke-17. Dan ternyata memang luar biasa dan sangat dahsyat. Tidak berkelebihan kalau kita katakan bahwa justru roh spirit kemerdekaan itu adalah para kiai pondok pesantren itu sendiri. Dan saya terus mencoba mendalami kira-kira apa distingsi, apa pembedaan antara pondok pesantren dengan sekolah. Secara sangat sederhana saya sering menyampaikan kepada anak-anak madrasah bahwa apa perbedaan nomenklatur madrasah dengan sekolah. Ya. Sekolah ialah tempat belajar mendapatkan ilmunya guru. Tapi madrasah, pondok pesantren, tempat untuk mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang sekali guru itu ya tidak menjadi mursyid itu tidak di bahasa Indonesia kan seperti hanya dengan murid ya. Bahasa Indonesia itu yang lebih permanen itu adalah murid. Tapi padanannya murid itu sebetulnya adalah mursyid. Nah ini juga ada kaitannya dengan penjajah ini, kolonial kita ini. Mursyid itu bukan hanya orang mencari ilmu biasa ya, tetapi mursyid itu apa? Murid itu dari kata arada yuridu muridun, orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari ilmunya Allah. Jadi beda dengan tulab, bukan tilmiz. Murid itu adalah bahasa tinggi ya, bahasa advance. Dan padanannya itu adalah mursyid. Mursyid itu adalah semacam penghubung antara Allah dengan murid itu sendiri. Dan salah satu karakteristik pondok pesantren itu saya coba menyimpulkan bahwa, dan ini sekarang kami sedang dalami dan kami kembangkan di Kementerian Agama, apa yang kami istilahkan di media itu dengan ekoteologi. Ekoteologi sebetulnya itulah substansi ya epistemologi keilmuan pondok pesantren. Tidak membedakan secara diametrikal antara human nature and God. Jadi segitiga itu. Ada manusia, ada alam, dan ada Tuhan.
Jadi triloginya inilah yang sangat penting di pondok pesantren. Karena itu di pondok pesantren Bapak sekalian, salah satu pembedaan yang lain adalah objek pembelajarannya itu bukan hanya satu seperti di sekolah atau di pendidikan umum. Ya. Kalau di sekolah biasa itu memang deduksi akal. Jadi deduksi akal itu adalah pikiran. Dan di dalam pondok pesantren itu ada tempatnya intuitions. Ada tempatnya wahyu yang sangat penting, ada ilham, ada mimpi, dan bahkan ada mukasyafah. Jadi sumber-sumber inspirasi, sumber pencerdasan di pondok pesantren itu ada 6. Sementara di sekolah itu hanya 1. Jadi sudah waktunya untuk membangkitkan kembali ontologi, epistemologi, dan aksiologi pondok pesantren. Baru-baru ini ada suatu survei lagi tren sekarang di Inggris dan di Australia itu adalah boarding school, terutama di tingkat SMA. Karena usia pelvic stage, usia talented stage ini sangat-sangat penting dalam psikologi perkembangan antara usia kira-kira usia kelas 3 SMP sampai kelas 3 SMA itu musim pancaroba. Dan memang kalau ingin mendapatkan anak yang ideal itu memang harus diboardingkan, artinya dia tempatnya di pondok pesantren, diinapkan di pondok pesantren. Jadi ada lagi seorang peneliti dari Inggris meneliti beberapa pondok pesantren, dan ternyata kata kesimpulan beliau, pondok pesantren inilah ternyata lembaga pendidikan yang paling modern saat ini. Padahal kita sering mengasumsikan pondok itu ya tradisional, kolot dan sebagainya. Tapi profesor pendidikan dari Inggris menganggapnya bahwa ini justru adalah pendidikan yang paling modern. Bapak Ibu sekalian, jumlah santri kita yang tergabung dalam lembaga dan pondok pesantren itu 10.703.185 orang. Santrinya 9.645.773 yang tergabung dalam lembaga yang di dalamnya ada pondok pesantren 249.089. Jadi komunitas pondok pesantren itu lebih dari 10 juta, bukan jumlah yang sedikit. Digabung Malaysia, Thailand dengan Brunei itu masih lebih banyak santri di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita lihat di dalam pondok pesantren seperti yang disampaikan tadi oleh guru kita Pak Yai, itu memang susah ditemukan di sekolah-sekolah yang lain. Maka itu kebetulan Pak Menteri Diknas juga adalah santri, jadi saya kira ini bisa nyambung nanti ke depan. Ini kabar baik buat kita di Indonesia, insya Allah mudah-mudahan Dikdasmen dengan Kementerian Agama yang mengelola pendidikan ini bisa bermuara pada satu tujuan yang sama, vitalitas pondok pesantren kita bangkitkan di tanah air kita yang tercinta ini. Salah satu karakteristik pondok pesantren itu, belajarnya bukan hanya pada guru, tapi apa yang saya sering istilahkan dengan impersonal teachers. Apa yang dimaksud dengan impersonal teachers? Belajar kepada yang bukan orang. Alangkah miskinnya seorang santri itu kalau hanya gurunya orang. Kita lihat dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita bahwa pohon-pohon itu juga adalah guru. Misalnya surah Al-Qasas ya, falamma atahanu dia min syatil wadil ayman fil buqatin mubarakah min syajarah ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Jadi ada al-buqatin mubarakah, ada asy-syajarah. Dan dalam tafsir disebutkan bahwa asy-syajarah itu itulah tangkai itu nanti dibikin tongkat, kemudian itulah yang dijadikan remote control untuk kontrolnya itu untuk membelah lautan. Dan itulah juga yang menelan ular-ular tukang sihir. Jadi di dalam pondok pesantren itu ada tempat yang berkah, ada waktu yang berkah, jadi ada feng shui-nya, kira-kira seperti itu. Nah di dalam pendidikan sekuler itu enggak ada seperti itu. Semua tempat sama dan semua waktu sama. Di dalam pondok pesantren ada waktu-waktu khusus. Lailatul Qadar khair min alf syahr. Salat di Mekah itu adalah 100.000 lebih utama. Ini satu bukti bahwa
tidak semua tempat itu sama. Ada Sayyidul Ayam malam Jumat, ada Sayyidul Syahr bulan Ramadan. Yang kedua adalah pondok pesantren itu juga belajarnya bukan hanya kepada guru, tetapi juga belajarnya kepada orang yang sudah wafat. Dan kalau kita baca ensiklopedia para wali, Masya Allah, subhanallah, para ulama besar kita itu, baik yang ada di Indonesia maupun yang ulama-ulama besar yang tercatat dalam ensiklopedia itu, gurunya bukan hanya orang hidup. Alangkah miskinnya seorang pelajar santri kalau gurunya hanya orang hidup. Ternyata juga di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Nabi Muhammad SAW itu masih bisa mengajar sampai sekarang oleh orang-orang tertentu. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu bukan malah takunu ta'lam. Jadi dalam ilmu balaghah itu lam dengan la itu kan beda kan. Kalau lam takunu ta'lam an-nawabal, tidak bisa dipahami kalau bukan langsung dari dia. Kalau malah takunu ta'lam bisa baca buku, bisa cari gurunya. Tapi kalau lam takunu ta'lam, kalau bukan yang bersangkutan, bukan dari Nabi, nggak akan mungkin bisa kita dapat. Ilmunya very very sacred information, jadi divine knowledge. Nah, kemudian juga yang membedakan pondok pesantren itu gurunya juga bukan hanya belajar daripada di atmosfer bumi ini, tetapi juga bisa belajar kepada penghuni-penghuni alam misal. Ini alam misal menurut Ibnu Arabi. Alamul khayal dalam Ihya Ulumuddin istilahnya itu alamul khayal. Jadi itu punya persamaan di situ. Apa yang dimaksud Ibnu Arabi dengan Al-Ghazali, alam khayal atau alam misal itu seolah-olah di alam atas sana, celestial di sana itu ada penghuninya ternyata. Dan orang yang bolak-balik mi'raj setiap hari, setiap saat, lama-kelamaan bisa bersahabat dengan penghuni alam-alam misal, apakah itu jin, apakah itu malaikat. Ternyata dalam Al-Quran, nomenklatur jin malaikat itu masih ada nomenklatur lain. Para penghuni alam misal itu bisa diakses, dan ternyata yang bisa mengakses alam misal itu adalah orang-orang yang mempunyai ketekunan istiqamah di dalam keberagamaannya. Nah, inilah yang banyak dimiliki oleh para kiai kita, dan ini tidak mungkin kita temukan di lembaga-lembaga pendidikan formal yang lain. Kemudian juga di dalam pondok pesantren kita lihat, Masya Allah, selain intuisi tadi, selain wahyu dan selain ilham, juga mimpi. Kita lihat kitab Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi misalnya. Maaf kalau saya banyak sebutkan Futuhatul Makkiyah. Ihya Ulumuddin juga. Ya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman individu para ulama besar itu, ya, akses ilmu pengetahuannya itu kepada para penghuni alam misal itu. Ya. Mimpi juga termasuk. Mimpi. Tidak ada disertasi yang mengutip mimpi, pasti nggak lulus tuh. Kalau kita mengingkari mimpi, berarti mengingkari keberadaan mimpi dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada 5 macam mimpi. Ada yang disebut al-hilm, ada manamat, ya. Manamat itu ada memang tidur, tapi terus dapat bisikan ilahi di situ, divine information. Ya, kalau kita mengingkari mimpi dalam pengertian manamat, gugurlah hukumnya kurban itu karena dasarnya mimpi kan. Inni arafil manami anni asbaka fandur madza tara. Ya. Qala ya, if'al tu'mar sajudini insyaallah minas sabirin. Coba seandainya redaksinya ini arafil hilmi, barangkali Nabi Ismail tidak akan membiarkan dirinya disembelih oleh bapaknya. Tapi ini arafil manami, wah ini pasti dari Allah ini. Ada lagi mimpi dalam bentuk ru'yah. Misalnya apa ya? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin
Qala la taqsasir ru'yaka. Ru'ya di situ antara tidur dan tidak tidur, kira-kira kalau dalam neurologinya itu 2,5 per second itu ya. Karena kalau kita lihat beta itu ya, di beta itu sekitar 13 sampai 28 per second. Kemudian alfa itu 7 sampai 13 getaran otak itu per second. Dan metodologi pesantren itu lebih banyak diarahkan santri kita itu pada kondisi alfa. Maka itu Imam Syafi'i mengatakan, man talabal ula syahral layali, barang siapa yang menginginkan ketinggian martabat ilmu pengetahuan, maka hendaklah banyak begadang di malam hari untuk belajar. Karena yang aktif di malam hari itu adalah energi spiritual itu. Kalau di siang hari itu yang aktif adalah suasana beta kita itu. Beta itu sekitar 13 sampai 28 per second gerakan otak itu. Kalau di malam hari 7 sampai 13 per second. Nah ini di pondok pesantren habis maghrib, habis isya, sebelum subuh, banyak sekali pengetahuan. Jadi pendidikan karakter yang paling bagus itu adalah justru di malam hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asaya ba'da rabbuka maqaman mahmuda. Jadi maqaman mahmuda itu digapai di malam hari. Dan inilah dunia pondok pesantren, banyak sekali memanfaatkan malam hari, tidak oleh pendidikan umum. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Kemudian juga di pondok pesantren, bahwa alhamdulillah di Kementerian Agama, saya baru sekitar 7 bulan ya, kurang lebih menjadi Menteri Agama. Saya periksa juga anggaran pondok pesantren kita itu sangat-sangat sedikit sekali. Dan sekarang ini, tahun anggaran ini dan tahun akan datang itu kami naikkan menjadi 240% Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Sangat memilukan. Di seberang jalan sana ada namanya sekolah negeri. Tanahnya dibelikan oleh negara. Bangunannya dibangunkan oleh negara. Gurunya dipegawai negerikan. Sampai cleaning service-nya pun juga dipegawai negerikan. Perpustakaannya dibiayai, dibelikan, buku-bukunya ditentukan. Kemudian juga gajinya pun lebih tinggi, sekitar ya di atas 4 jutaan lah. Kemudian guru di sebelahnya itu adalah 200.000. Masih banyak guru pondok pesantren itu gajinya 200.000 per bulan. Tanahnya itu tanah yayasan, tanah Pak Kiai. Nebeng di pinggir masjid. Ya. Mejanya, meja tua. Enggak ada isi perpustakaannya. Hanya menggunakan perpustakaan Kiai dan jarang juga ke rumahnya Kiai. Tapi anehnya justru anak-anak pondok seperti ini, dia memperoleh kelulusan terbaik di beberapa perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia. ITB dan UGM. Kami mendapatkan laporan beberapa angkatan sarjana teladan itu justru alumni pondok pesantren. Hafal Quran, tapi sarjana fisika. Masya Allah. Apalagi kalau difasilitasi sedemikian rupa seperti halnya sekolah-sekolah umum yang lain, tentu akan lebih dahsyat lagi. Dan sampai hari ini, ternyata ternyata sekolah yang paling unggul belum bisa tak terkalahkan Insan Cendekia di Serpong itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekolah unggulan yang paling unggul di Indonesia adalah masih Insan Cendekia. Dilihat dari segi ratingnya, padahal anggaran belanjanya Insan Cendekia itu sangat-sangat rendah dibandingkan dengan sekolah unggulan di tempat yang lain. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Ibnu Rushd misalnya, Ibnu Rushd itu dahsyat, yang wafat tahun 1126. Di pagi hari dia adalah dokter spesialis bedah. Ya. Kitab Butik 20 juz itu ya, 20 jilid. Di siang hari dia seorang filosof. Dia menulis satu buku yang sangat terkenal itu, Talkhis. Dia mencoba untuk menyimpulkan bukunya Plato dengan rivalnya adalah Aristoteles. Tidak mungkin seseorang bisa menyimpulkan sebuah buku tanpa menguasai. Ya, tahaput dia mencoba membuat kritikan terhadap buku gurunya ya, Imam Al-Ghazali, Tahafutul Falasifah. Di sore hari dia seorang fuqaha. Dia menulis Bidayatul Mujtahid 2 jilid. Saya kira salah satu buku yang paling bagus fikih perbandingan mazhab adalah
Bidayatul Mujtahid, bahkan membandingkan sampai 5 mazhab Syiah. Dan di malam hari dia seorang sufi yang sangat kuat, menulis suatu buku Faslul Maqal. Kalau kita baca buku ini, lupa kalau dia seorang dokter, lupa kalau dia seorang filosof. Bayangkan, tanpa komputer, tanpa jaringan, dan tanpa perpustakaan yang cukup pada waktu itu, kok bisa melahirkan orang seperti ini? Sangat dalam. Dari mana mereka mendapatkan pengetahuan? Itulah berkahnya pondok pesantren mereka. Al-Biruni, Bapak sekalian, yang lahir tahun 1973 ya. Dialah yang pertama yang mengukur ketinggian Gunung Himalaya. Maka itu disebut sebagai bapak geometri. Ini ditemukan oleh beliau. Bagaimana caranya bisa mengukur ketinggian Himalaya itu, dan temuan canggih sekarang ini itu tidak berbeda dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan muslim. Al-Khwarizmi, bapaknya matematika, aljabar itu luar biasa. Ditanya oleh mereka, dari mana dapat inspirasi? Semua mereka ini adalah mendapatkan inspirasi di malam hari. Man talabal ula syar layali. Jadi kalau kita agak sedikit terlambat, maka ingat pesan Imam Syafi'i, man talabal ula syar layali. Salah satu ciri khasnya pondok pesantren, begadang untuk mendapatkan kearifan di malam hari. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya mohon betul para kiai yang hadir, para nyai, berikan bimbingan kepada saya selaku Menteri Agama ya. Apa yang harus kami lakukan ke depan dalam rangka menciptakan insan kamil seperti yang pernah lahir pada abad pertengahan ini. Dia bukan hanya pintar, tapi juga adalah sekaligus arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Orang pintar di Indonesia banyak, tetapi yang krisis adalah orang arif itu sendiri. Nah, produk pondok pesantren adalah melahirkan orang-orang arif. Orang yang suka menyalahkan orang lain, itu sesungguhnya menandakan diri masih harus belajar. Tapi kalau sudah mulai menyalahkan dirinya sendiri, tawaduk dan seterusnya, saya nggak sadar nih, saya pakai kacamata riben, pantas semuanya salah. Itu sudah sedang belajar. Tapi kalau tidak lagi menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, diam-diam menyelesaikan persoalan tanpa menepuk dada, itulah yang disebut orang arif. Orang arif itu tidak pernah mencari kambing hitam, kambing putih, tapi betul-betul seperti yang ditampilkan oleh para kiai, para ulama kita terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Kualitas personal seperti ini yang kita harapkan di masa depan, dan mohon bimbingannya terutama guru kita Pak Kiai Ma'ruf ya. Kami banyak bertanya kepada beliau karena kita semua kagum atas keilmuan yang keluasan ilmu beliau. Dan Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya informasikan bahwa alhamdulillah pendidikan kader ulama di Istiqlal ini mendapatkan pengakuan internasional, dan alumninya diminta untuk menjadi imam di beberapa negara-negara maju, Bapak Ibu sekalian. Dan ini karena kita mengadopsi apa yang disebut dengan ekoteologi tadi. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan apa itu ekoteologi, bahwa kesimpulannya ekoteologi itu kita ingin menciptakan transformasi dari sikap keberagamaan kita yang sangat-sangat struggle, tanda kutip sangat maskulin, menjadi sistem teologi yang lebih nurturing, tanda kutip feminin. Ini sangat aneh. Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai feminine God, lebih menonjol sebagai nurturing God. 80% Asmaul Husna itu adalah nama-nama kelembutan. Semua nabinya itu adalah nabi-nabi penuh kelembutan, feminine prophet. Dan semua kitab suci itu adalah sangat-sangat lembut, sangat feminin. Tapi anehnya kok kenapa umatnya super maskulin? Maka itu kita harus melakukan transformasi, bagaimana menciptakan suatu sistem teologi yang bisa menciptakan manusia-manusia yang sejuk, lembut, dan ini yang seperti dilahirkan oleh pondok pesantren di masa-masa yang lampau. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mendukung program PKB ini. Saya tadi menyampaikan kepada Pak Kiai, ini kok kami keduluan, kami baru merencanakan untuk melakukan hal ini, tetapi Cak Emin sudah melakukan hal yang sama. Luar biasa PKB ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.